Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, yang mana di chapter ke-8 ini ternyata Prometheus kalah dalam satu kali serangan saja oleh Sun Wukong dengan bobot serangan sebanyak 15% saja. Tidak akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan diperlihatkan yaitu Sun Wukong yang makin dihajar oleh Prometheus. Bahkan di sini Prometheus pun setelah menghajar Sun Wukong, dia pun langsung menyiksanya. Bahkan sang wasit mengatakan, luar biasa sekali, meski dia melawan Sun Wukong, Prometheus benar-benar mendominasi pertarungan babak ini. Setelah menghajar Sun Wukong, Prometheus pun mengatakan, luar biasa. Bukan itu, sejauh ini dia telah menahan seranganku yang tak tertahankan ini dan tak dikirimkan ke Niflheim. Seperti yang diharapkan. Kau melakukannya bukan untuk pertunjukan, iya kan? Kemudian di sini dijelaskan, Shitian Daisheng, orang bijak yang setara dengan surga, yaitu Sun Wukong. Dia juga bisa disebut dengan dewa surga luar yang tak terhancurkan. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Sun Wukong. Di sini dijelaskan, dalam perjalanan ke barat, salah satu dari 4 karya klasik Tiongkok hebat menjelaskan, Shitian Daisheng atau Sun Wukong, dia telah menghapus namanya sendiri dari buku besar mistis milik Enma Daioh, yaitu dewa kematian dari Cina. Bahkan bukan itu saja, buah persik keabadian yang disebut sebagai buah yang memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang tak terbatas milik Shi Wangmu, dan juga ramuan pil emas pamungkas milik Taishang Laojun atau Kaisar Langit, dia habiskan semuanya. Seekor monyet batu yang lahir dari sebuah batu besar di gunung bunga Huaguo. Dia memperoleh tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, kita bisa melihat Sun Wukong yang bangkit kembali dari rasa sakit yang disebabkan oleh Prometheus. Tapi tidak dengan wajah yang suram, malah tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, hahaha. Sedangkan Cupai Kai dan juga Shao Wujin mengkhawatirkan keadaan Sun Wukong. Sun Wukong di sini mengatakan, rasanya sudah lama sekali ya. Aku benar-benar merasakannya. Sudah berapa ribu tahun berlalu ya sejak aku merasakan hal seperti ini lagi. Aku berterima kasih kepadamu. Karena berkatmu sedikit saja aku jadi teringat masa-masa itu. Itu sebabnya aku sangat berterima kasih kepadamu. Lalu di sini Sun Wukong mengeluarkan senjata aslinya, yaitu tongkat ajaib milik Sun Wukong, Ryuji Gubang. Setelah itu orang-orang pun terkaget karena tongkat sucinya tiba-tiba muncul. Bahkan semua orang mengatakan, kapan dia? Dari mana dia menarik benda itu? Kemudian di sini dijelaskan, dari telinga Sun Wukong dia menarik benda itu keluar. Dan di saat-saat benda itu berubah wujudnya, Prometheus terus menyaksikannya. Tapi bagian yang mengejutkan, tidak hanya itu saja. Di sini wasit menjelaskan, ini dia tongkat Ruyi yang benar-benar terkenal. Nama aslinya adalah Ruyi Jingmubang, senjata suci ikonik dari Sun Wukong. Mendengar hal tersebut, nampak Ares yang sangat kesal. Bahkan di sini Ares berkata, Hermes, apa kau menyadarinya? Ya, tentu saja kakak. Itu adalah senjata dari sebuah mahakarya yang dibuat oleh Taishang Laojun, terbuat dari besi suci yang langka dan beratnya 13.500 kat atau sekitar 8 ton. Sedikit informasi minasan, Taishang Laojun biasa dikenal dengan sebutan Dao De Taizun atau Laozi, adalah dewa tertinggi dalam kepercayaan Taoism. Kita bisa sebut juga sebagai Kaisar Langit. Setelah itu, Hermes pun mengatakan lagi, tingkat sakti Ruyi Jingmubang dikatakan bisa mengubah bentuknya dengan sangatlah bebas, tapi tekanan yang tak biasa itu. Kemudian di sini Herakles mulai mengkhawatirkan Prometheus dan mengatakan, berhati-hatilah Prometheus. Hermes mengatakan, kau tidak bisa mengukur sebuah senjata berdasarkan spesifikasi dasarnya saja. Kemudian di sini Sun Wukong mengeluarkan auranya dan bahkan Hermes berkata, tidak diragukan lagi kalau senjata itu punya sesuatu di dalam sana. Sun Wukong mengatakan, 5%.
Tidak. 15% sepertinya sudah tepat untukmu. Kau harus bangga pada dirimu sendiri, Prometheus, karena kaulah lawanku yang layak mendapatkan 15%. Sangatlah jarang. Kemudian setelah mendengar hal tersebut dan melihat aura yang mengerikan dari Sun Wukong, Prometheus langsung menjaga jaraknya karena ini akan berbahaya. Prometheus pun di sini menyadari, lalu dijelaskan, Prometheus merasakan aura aneh dari Sun Wukong. Dia segera memutuskan untuk menjaga jarak darinya, tapi melawan tongkat Ruyi Jingwubang dengan hanya menjaga jarak itu adalah hal yang sia-sia. Di mana di sini tongkat Ruyi Jingwubang langsung bisa berubah bentuknya dengan tongkat yang sangat panjang sekali dan langsung menekan tepat di dada milik Prometheus. Lalu di sini Sun Wukong mengatakan Shifang Weili yang artinya adalah pelepasan kekuatan. Di sini nampak langsung imajinasi Prometheus yang sangat suram. Bahkan Prometheus melihat Sun Wukong, bahkan dewa yang sangat besar di hadapannya. Dewa kematian yang akan menyiksa Prometheus. Dan ini adalah sebuah siksaan yang dialami dan serangan dari para dewa yang dialami oleh Sun Wukong. Prometheus pun merasakan hal tersebut. Bahkan dalam imajinasi Prometheus, dia sendiri melawan beberapa dewa. Hingga Buddha pun dia ikut melawannya dan menghabisi si Prometheus tersebut. Dan inilah rasa sakit yang sebenarnya yang dirasakan oleh Sun Wukong, melebihi dari siksaan yang dimiliki oleh Prometheus. Kemudian di sini Sun Wukong mengatakan, bagaimana rasanya Prometheus? Dimana kita bisa melihat posisi Prometheus sekarang ini sudah terpental jauh, bahkan membuat tembok langsung retak. Dan Prometheus pun terjungkal di sana. Di sini Sang Terasakti mengatakan, sekarang aku sudah membalasnya, iya kan? Itu adalah rasa sakit yang aku alami. Melihat hal tersebut, para dewa pun terkejut. Bahkan di sini mereka berkata, apa yang baru saja terjadi? Ares pun di sini mengatakan, aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat semua gerakannya, aku melihatnya, tapi padahal dia hanya mendorongnya sedikit tanpa ada teknik khusus. Tapi Prometheus tiba-tiba saja dia terhempas ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sini Hermes pun mulai mencerna dan mengatakan, tentu saja dari segi penampilan itu nampak hanya seperti dorongan biasa. Tapi bukan soal kecepatan, bukan soal kekuatan, ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada kekuatan yang mengerikan di balik dorongan tersebut. Sedangkan kita bisa melihat para dewa dari Cina, yaitu Neza, Gyomao, Ginkaku, dan juga Enmadeus sudah mengetahui teknik dari Sun Wukong. Neza menjelaskan, Sun Wukong, akhirnya kau menunjukkannya ya. Sahabat Sun Wukong pun, siluman kerbau, mengatakan, memang benar, kalau bocah itu dijuluki sebagai tak terpecahkan itu adalah omong kosong lainnya. Ginkaku dan Kinkaku pun berkata, kalau dia hanya seekor monyet yang tangguh, kami tidak akan bertarung seperti itu. Iya kan kakak? Kemudian di sini Enmadeus menjelaskan, makhluk dia hadapi dalam perjalanan itu semuanya adalah makhluk ilahi tingkat tinggi dan siluman-siluman yang sangat hebat pada saat perjalanan ke barat. Dalam perjalanan yang berat itu, apa yang dipikirkan si bocah nakal itu adalah hal itu, ucap Enmadeus, sang raja dunia bawah seperti Dewa Hades. Lalu di sini Sun Wukong pun mengatakan lagi, di dalam tubuhku yang tak terhancurkan ini, ada kekuatan dari semua serangan yang telah kutahan selama ini, di sepanjang semua pertarungan yang telah kulalui, sepanjang hidupku. Dengan kata lain, energi kehancuran itu sendiri semuanya tersegel di dalam diriku Prometheus. Semuanya tertahan di dalam tubuhku. Kalau aku melepaskannya hanya beberapa persen saja dengan tongkat Ruyi Jingwubang di luar itu, hasilnya adalah seperti ini. Yang mana kita bisa melihat Prometheus yang langsung babak belur. Bahkan senjata Prometheus di sini langsung retak. Sun Wukong pun mengatakan, sepertinya sudah berakhir ya. Yang ternyata senjata Prometheus yang mengikat kaki Sun Wukong mulai hancur. Dan bahkan di sini Sun Wukong langsung mengatakan, seperti dugaanku, 15% tampaknya terlalu berat ya bagimu. Aduh, salah aku. Dan balapan pun selesai, di mana Sun Wukong nampaknya langsung easy win. Nah, itulah minasan terkait pembahasan manga Record of Ragnarok spin-off Dewa versus Dewa atau God Apocalypse. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah Prometheus ini benar-benar kalah dalam satu kali serangan oleh Sun Wukong, atau dia bisa bangkit kembali? Silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!